Ya, shalom, selamat malam semuanya. Presentasi dalam manajemen sumber daya manusia, kita akan mulai dengan kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Samsudin Hau, Yunike Paulus, Erni Tangkurun, Desi Wendarau, Siti Aisyah Dau. Akan kita mulaikan, tetapi sebelum itu kita akan buka dengan doa yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Desi Rau. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini sebelum kita memulaikan presentasi kita dan pelajaran kita pada saat ini, kita minta hikmat dari Tuhan dan izinkan saya untuk membawakan doa sesuai agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami umat manusia-Mu, karena begitu besar ya Tuhan, kasih anugerah-Mu yang selalu Engkau limpah-limpahkan di tengah hidup, bahkan penghidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih boleh merasakan akan berkat, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai pada detik ini. Tuhan Yesus Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan presentasi tentang manajemen sumber daya manusia. Tuhan berikan kami hikmat agar kami mampu untuk mempresentasikan, kelompok kami mampu mempresentasikan apa yang akan kami presentasikan sebentar nanti, dan berikan kami roh pengertian ya Tuhan, serta Engkau juga mau menuntun kami, bahkan ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Prof. Paulus Tuera yang saat ini akan memberikan pengertian melalui pelajaran pada saat ini. Tuhan berikan juga dia hikmat agar ia mampu mentransfer ilmunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, biarlah semua boleh selesai dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjut pada bahan presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Samsudin Hau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Dr. Paulus Tuera. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ada kelompok 1, saya Samsudin Hou, 2 Yunike Paulus, 3 Erni Tangkurung, 4 Desi Wendarau, 5 Siti Aisyah Dau. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari 8 bab, dan sesuai kesepakatan lalu kami kelompok 1 mendapat bab 1 sampai 4 tugas untuk menyajikan presentasi pada bab 1 sampai 4. Tapi untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 1 tentang kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Kerangka kerja manajemen sumber daya manusia terdiri dari 6 poin pokok materi, ada 6. Yang pertama adalah sejarah lahirnya MSDM, kemudian pengertian MSDM, yang ketiga fungsi-fungsi MSDM, keempat tujuan MSDM, 5 kebijakan MSDM dan kegiatan MSDM, dan 6 basis teori MSDM. Dari kena materi, baiklah kita akan bahas satu persatu
mulai dari sejarah lahirnya MSDM. MSDM pada dasarnya bukan merupakan hal yang secara mendadak dia muncul begitu saja. Sejak lama, sejak zaman dahulu, ketika manusia sudah mengenal tentang berkelompok atau berorganisasi, seiring dengan itu manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga sudah dilakukan. Dan yang paling penting pada tonggak sejarah yang teramat penting, timbulnya revolusi di Inggris. Revolusi di Inggris yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai belahan dunia mulai pada abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, industri, perdagangan, dan pertambangan. Dan dua tokoh besar yang menjadi sebagai bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Mereka adalah tokoh manajemen. Berikut timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya, merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Berikut materi yang kedua tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau policy. Dalam pengertiannya sebagai kebijakan, manajemen sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Bintoro dan Daryanto, tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia yang disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan. Kemudian ketiga, fungsi-fungsi MSDM. Apa saja yang ada dalam fungsi-fungsi MSDM? Ada 5. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan MSDM. Yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Dan keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Serta 5, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Kita mulai dari perencanaan untuk kebutuhan SDM, perencanaan untuk sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan. Yang pertama yaitu penarikan atau rekrutmen
calon atau pelamar pekerjaan. Yang kedua adalah seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja. Yang ketiga, penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama. Apa saja itu? Yang pertama, penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. 2, analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit, baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan pekerja. Pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 kegiatan yang strategis. Yang pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi, salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan yang strategis ini adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Dalam hal ini, terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama, mengakui dan menaruh rasa hormat atau respek terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar, bargaining, dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Materi yang keempat tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Schuler et al., setidaknya MSDM memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, yang ketiga meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek yang legal. Menurut Casway, tujuan MSDM meliputi memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM. 2, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM. 3, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 4, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. 5, menangani. 6, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja. 6, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. 7, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dalam dan nilai dalam manajemen SDM. Materi kelima tentang kebijakan dan kegiatan MSDM.
Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM, dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Menurut GES, menyatakan ada 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu employee influence, pengaruh atau keikutsertaan karyawan. Yang kedua, human resource flow atau alur sumber daya manusia. Yang ketiga, reward system. Dan yang keempat, ward system. 4 fokus kebijakan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkan pada tujuan organisasi. Mari kita lihat mulai dari employee influence. Jadi karyawan dapat memberikan masukan, saran, bahkan kritik agar perusahaan dapat beroperasi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan. Kemudian tentang human resource flow. Kegiatan human resource flow ini mencakup perencanaan, SDM, rekrutmen serta seleksi karyawan, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, reward system. Terdiri atas semua komponen organisasi, termasuk orang-orang, proses, aturan, dan prosedur, serta kegiatan pengambilan keputusan yang terlibat dalam mengalok dan tunjangan kepada pegawai sebagai imbalan untuk kontribusi mereka pada organisasi. Sementara untuk core system, sebuah sistem di mana partisipan, baik manusia maupun mesin, melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-6, basis teori MSDM. Ya, kita lihat pada gambar tentang kerangka kerja. Dalam skema tersebut dinilai sebagai basis teori MSDM dengan mendasarkan diri pada dukungan sejumlah teori lintas ilmu. MSDM bersifat multidisipliner, oleh karena itu di belakang MSDM dapat dijumpai disiplin ilmu ekonomi manajemen, psikologi, hukum, sosial, sejarah, serta hubungan industrial. Selanjutnya, sebagai penguatan dari materi, 6 materi yang sudah saya sampaikan, antara lain secara konseptual bahwa MSDM berbeda dengan manajemen personalia. Yang kedua, MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Jadi terdapat 5 fungsi utama MSDM, yaitu perencanaan SDM, staffing, penilaian kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektivitas hubungan kerja. Keempat, tujuan MSDM bervariasi menurut konteks organisasi. Tempat kebijakan utama dalam MSDM meliputi employee influence, human resource flow, reward system, dan ward system.
Kegiatan MSDM meliputi 4 proses generik, yaitu selection, appraisal, reward, dan development. Serta yang terakhir, tidak ada teori dalam MSDM, namun demikian di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner. Demikian yang bisa saya paparkan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyebutan dan sebagainya, dan disilakan kepada teman-teman untuk menanggapi, dan disilakan kepada moderator untuk mengambil alih untuk ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, ada koreksi, disilahkan. Demikian, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Samsudin Hau yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 yang terdiri dari bab 1 yang di dalamnya ada 6 poin, yaitu yang pertama sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia, dan kedua pengertian manajemen sumber daya manusia, ketiga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, keempat tujuan manajemen sumber daya manusia, kelima kebijakan sumber daya manusia dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan keenam basis teori manajemen sumber daya manusia. Dan saat ini kita masuk pada edaran dan tanya jawab. Untuk itu saya buka bila ada yang ingin bertanya atau ada tambahan, kami persilakan. Baik, dari saya ada. Silakan. Dipersilakan kepada Bapak Sudarmin. Terima kasih. Saya kira materi ini cukup penting bagi kita semua. Makin kita disuguhkan oleh materi yang menambah hasanah pemikiran, ya. Minimal kita praktekkan dalam ruang lingkup kita masing-masing. Yang perlu kita mendapat pendalaman yang lebih, saya kira ini butuh partisipasi dari kita semua. Kalau misalnya kita mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia dalam perkuliahan, tentu harapannya agar kita memiliki konsep, ya, bagaimana manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kalau ini menjadi real, kira-kira ya gambarannya, karena kita ini kan sudah memiliki basic kegiatan masing-masing sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan lain-lain. Kira-kira korelasi kalau misalnya kita tarik benang merah dari mata kuliah manajemen SDM ini, korelasinya atau kalau kita hubungkan dengan pekerjaan kita masing-masing, di mana konteksnya, ya, itu pertama, agar menjadi simbiosis mutualisme. Maksudnya apa yang kita pelajari, satu dari sekian mata kuliah yang kita pelajari dalam program studi ini, menjadi sesuatu yang dapat membangun, bahkan merubah konsep yang ada pada lingkungan kita di mana kita bekerja. Kemudian yang kedua, ini saya sudah upload di grup. Saya perlu pendalaman. Ada kata kunci yang terakhir, ini saya sudah screenshot, bahwa tidak ada teori di dalam manajemen sumber daya manusia.
Namun demikian, di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin MS, dari disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia yang bersifat multidisipliner. Nanti sementara kita googling bersama, kira-kira kata ini muncul dari pemikiran seperti apa? Misalnya, kalau tadi kan secara teori banyak itu yang dipaparkan, baik dari para ahli, termasuk Tyler dan Fayel. Ini top sekali ini nama ini dalam bukan hanya mata kuliah ini, dari semester 1 ini akrab di telinga kita. Nah, namun pada kalimat ini atau pada kata kunci terakhir, kata penguatan pada slide terakhir di bawahnya ini, tidak ada teori dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi konteksnya apa ini? Namun demikian di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia bersifat multidisipliner. Nah, coba ini sambil kita cari bersama, kita dalami agar menjadi jelas ini teori atau makna yang ditampilkan oleh teman-teman kelompok 1. Saya kira itu dari saya. Sementara terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudarmin. Ya, kita langsung jawab ya. Untuk Pak Sudarmin, di sini ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama di mana kaitan sumber daya manusia dengan kinerja kita ya, pekerjaan kita sehari-hari. Yaitu sudah nyata tercantum di dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ya, di situ sudah jelas ada 5 poin di situ yang tadi sudah dipresentasikan. Memang 5 poin itu melekat di dalam sumber daya manusia yang sekarang kita jalani, yang tekuni. Ya, sekarang ini sebagai pengawas, guru maupun kepala sekolah. Karena di dalamnya sudah ada perencanaan untuk kebutuhan, dan kedua staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketiga penilaian kinerja, keempat perbaikan kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja, dan kelima pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, dari kelima ini sudah melekat dalam setiap pekerjaan kita semua. Dan kedua mengenai teori-teori yang sudah disampaikan tadi, dipaparkan dalam materi, yaitu nanti ada teman-teman lain yang akan ingin menambahkan atau memberikan masukan, saya persilakan. Saya ingin menambahkan tentang hubungan sumber daya manusia dengan kinerja seorang pendidik atau seorang guru. Yang kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia ini adalah suatu aset yang sangat penting perannya di dalam pembentukan pendidikan. Di dalamnya untuk dikaitkan dengan kinerja seorang guru, ini kita dapat lihat bahwa seorang guru itu dapat dikatakan sumber daya manusia yang terampil, yang berkualitas ketika mereka mampu mengelola kelas, mampu mengajar, mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas dan mempunyai peserta didik yang sukses di kemudian hari. Nah, keterkaitannya antara sumber daya manusia dengan guru dapat dilihat ketika para pengawas dapat berkunjung ke sekolah masing-masing, dan di situ dapat dinilai bahwa inilah aset yang terpenting yang ada di sekolah masing-masing, yaitu sumber daya manusia. Yang kita ketahui bersama bahwa aset-aset yang ada bukan hanya sumber daya manusia tetapi sarpras, tapi di dalamnya sumber daya manusia adalah aset yang terpenting untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, yaitu manusia-manusia
peserta didik yang boleh berhasil. Jadi kalau dikatakan apa kaitannya? Ya kaitannya guru itu dapat dikatakan sumber daya manusia yang menghasilkan sumber daya manusia, yaitu mereka yang boleh menciptakan, mengelola kelas, boleh mengajar, boleh mempersiapkan segala perangkat pembelajaran dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atau ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok 1? Ya, ada. Izin tambahan. Pertama tentang terkait korelasi MSDM terhadap pekerjaan kita di lapangan seperti kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah bagaimana mampu mengelola, memanage sekolah tersebut sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dengan bawahan. Contoh, kepala sekolah mampu menempatkan guru di kelas sesuai dengan bidangnya. Jadi dengan fungsi-fungsi MSDM lewat perencanaan, staffing tadi yang sudah disampaikan, kepala sekolah dapat menilai dan dia mampu untuk menempatkan guru sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mampu merumuskan kebutuhan dari bawahannya untuk melengkapi kekurangan guru di sekolah. Jadi itu untuk korelasi yang bisa ditambahkan. Kemudian tentang tadi disampaikan tidak ada teori dalam MSDM, namun demikian di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu. Memang tidak ada teori untuk menyatakan dengan pasti apa itu MSDM atau definisi yang baku dari MSDM itu sendiri. Namun dari teori-teori yang ada menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori MSDM itu tergantung pada situasi sehingga bersifat multidisipliner. Jadi saya kira ini yang bisa ditambahkan. Mungkin ada teman-teman yang lain boleh menambahkan supaya melengkapinya. Disilakan. Ya, masih ada lagi. Saya persilakan. Ya, kalau sudah tidak ada, bagaimana dengan Pak Sudarmin? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1 atau ada mau tambahkan? Kami persilakan. Jika sudah pas, kita lanjut. Kalau terhadap jawaban, saya kira sudah baik ya. Kelihatannya kelompok 1 ini menguasai materi ya. Begitu. Terima kasih. Kalau misalnya saya bisa tarik bukan kesimpulan ya, tarik semacam closing statement begini. Seberapa besar pengaruh teori atau katakanlah ilmu yang kita pelajari tentang MSDM ini dalam konteks untuk mengalahkan ego kita secara pribadi, secara psikologis. Karena begini, kadang ini kan teori bagus. Teori lewat kajian akademik bagus, dan bahkan kita pelajari malam ini. Seberapa besar ini bisa mengalahkan ego kita masing-masing
Karena apa? Kadangkala ada miskonsepsi antara apa yang kita pelajari dengan gaya sesuai dengan karakter kita di lapangan. Ini kan persoalan ini. Coba teman-teman kelompok 1 bisa memberikan tanggapan ini. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba ya. Karena sini ditanyakan seberapa besar ya kita mengalahkan ego kita. Karena di sini dalam intinya sumber daya manusia itu dikatakan definisinya adalah cara kita mengatur secara individu dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi ini tergantung dari diri kita sendiri. Kalau ingin kita perubahan dalam diri kita, mungkin cara kita akan melihat berapa besar keberhasilan yang akan kita miliki dalam suatu pemimpin nanti, baik di dalam kelas pembelajaran maupun kita sebagai pemimpin sebuah instansi atau organisasi. Jadi itu kembalikan kepada diri kita sendiri, ya. Kalau untuk saya seperti itu. Jika ada tambahan dari teman-teman lain, saya persilakan. Mau tambah sedikit untuk Pak Sudarmin. Untuk mengalahkan ego. Jika dikatakan ego, itu berarti perasaan, pikiran yang ada di dalam melekat pada diri kita. Sedangkan fisik kita itu merupakan sebuah keterampilan. Dan bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu melalui keterampilan yang kita peroleh dalam fisik kita mampu mengalahkan ego kita, yaitu dengan cara mentransfer ilmu yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Sehingga bukan saja kita yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga orang lain bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau mau mengalahkan ego, ya kita mampu mengalahkan ego kita. Artinya seperti yang dikatakan bahasa Manado, jangan terlalu koncudo dengan apa yang ada pada diri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi Rao yang sudah menambahkan. Ada lagi teman-teman kelompok 1 ingin menambahkan? Ada tambahan lagi Ya, silakan Pak Samsudin. dari saya, izin. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, seberapa besar teori MSDM dalam konteks mengalahkan ego kita segi gaya kepemimpinan? Tentunya menurut saya ketika kita memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, maka kita perlu ada komitmen dalam diri kita untuk mampu mengatur perilaku, pikiran, dan emosi dengan cara yang produktif. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, tentu tidak lari dari konsep yang ada pada MSDM itu sendiri. Ya, sesuai dengan tujuan organisasi yang kita ingin capai, tentunya yang kita inginkan adalah keberhasilan dari suatu organisasi yang kita pimpin. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bagaimana dengan Pak Sudarmin? Sudah puas atau masih ingin menambahkan? Kami persilakan. Jadi kalau saya persempit makna yang dipaparkan oleh kelompok 1, pertama yang dimaksud oleh Ibu Desi, kalau saya kalimatkan, orang yang cerdas ialah orang yang bukan orang yang memiliki segudang ilmu, tapi ialah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Yang kedua dari Pak Samsudin, ini kata kunci ya,
kita harus punya komitmen. Orang Makassar mengatakan ini namanya istiqomah. Ya. Nah, komitmen ini yang jarang orang. Kadang-kala komitmen itu 2-3 bulan. Misalnya ada seorang pejabat yang sudah diberikan amanah untuk menduduki jabatan itu, mestinya teori-teori, kaidah-kaidah yang dia dapatkan dalam perkuliahan seperti kita, mestinya itu yang menjadi instrumen dalam dia menentukan kebijakan. Tapi di sana nafsu bermain. Maka kata kuncinya seperti Pak Samsudin bilang adalah komitmen, ya, dalam bahasa orang seberang namanya istiqomah. Saya kira cukup dan terima kasih kelompok 1. Ya, terima kasih Pak Sudarmin. Kita masuk satu pertanyaan lagi jika ada dari teman-teman lain. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ada Bu. Ya, kami persilakan kepada Ibu Zisilia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zisilia Singal. Dan ini tadi sudah disampaikan ya bagaimana kerangka kerja daripada manajemen sumber daya manusia. Dan di situ tadi disebut bahwa ada penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Nah, itu biasanya kalau saya lihat di sini ada pakar-pakar pendidikan, ya, ada pengawas dan juga kepala sekolah. Nah, ini berkaitan dengan loyalitas dan juga kapabilitas daripada seorang pendidik, ya, diangkat di sini pendidik. Nah, Bapak Ibu, kita sharing di sini, ya, bagaimana manakah yang akan Bapak Ibu pilih, ya. Jadi misalnya ada guru, dia dengan loyalitas, namun kapabilitasnya itu biasa saja, tetapi ada guru yang tidak loyal, namun dia memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi pertanyaannya, manakah yang akan dipilih? Guru yang loyalitasnya sangat tinggi, tapi kapabilitasnya biasa saja, atau ya guru yang tidak loyal, namun dia memberi kontribusi atau dia memiliki kualitas yang sangat baik. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Kita sharing saja malam ini terkait dengan sumber daya dari manusia. Bagaimana mengatur sumber daya daripada manusia yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Ini pertanyaan yang keseharian ya kita temui di dalam lingkungan sekolah. Ya, kalau menurut saya itu lebih baik dua-duanya seimbang ya. Tetapi kalau mencari sama seimbang itu di antara sekolah ini tidak ada yang dapat kita temui ya. Paling ada yang loyal tetapi kualitasnya agak sedang-sedang. Ada yang kualitasnya di atas tetapi loyalnya di bawah. Itu paling kurang lebih 75% itu ada di lingkungan sekolah kita. Tidak ada yang memang ini. Tetapi seiringnya waktu di mana seorang pemimpin itu harus jeli. Kita tidak boleh harus hanya memilih saja loyalitas atau harus memilih saja kualitas dari seorang guru. Di mana kita harus manajemen sumber daya manusia itu, seorang guru itu harus mengatur seperti definisi tadi, pengertian itu bagaimana cara kita mengatur manajemen sumber daya manusia itu sehingga bisa berjalan seiring dengan waktunya. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kita dahulukan, misalnya karena paling banyak di sini kalau saya pikir kita ambil loyalitas. Karena seorang guru itu harus loyal dulu kepada atasannya. Nanti dalam
seiringin waktu kita harus mengatur cara manajemennya sumber daya manusia itu sehingga dia bisa menjadi kualitas yang baik. Itu yang menurut saya. Jika ada tambahan dari teman-teman kelompok 1, saya persilakan. Saya ingin mencoba menjawab dilema memilih loyalitas atau kapabilitas. Hal ini seperti pertanyaan yang pernah saya lontarkan di tes psikotes, soal psikotes. Dalam satu perusahaan akan dipekerjakan orang-orang, di sini akan membingungkan, akan mengambil orang-orang, apakah orang-orang itu yang loyal, yang mengiyakan semua pemimpinnya, atau loyal tapi keterampilannya kurang, atau mengambil orang-orang yang keterampilannya memang sesuai dengan perusahaan tersebut, tetapi susah diatur. Itu artinya tidak loyal. Dan dalam jawaban psikotes ini, di sini ditemukan bahwa jawaban yang benar adalah kita harus mengambil orang-orang yang mempunyai keterampilan meskipun mereka susah diatur. Karena ketika mengambil orang-orang yang mampu diatur tetapi tidak mempunyai keterampilan, jalannya perusahaan ini tidak akan berjalan. Dan untuk mengambil orang-orang yang mempunyai keterampilan namun susah diatur, mereka ini masih mampu dibina. Jadi pertanyaan ini seperti yang saya temui dalam soal psikotes. Dan menurut saya memang benar, loyalitas dan kapabilitas itu memanglah penting untuk setiap guru. Namun jika harus memilih dilema ini, saya harus memilih orang-orang yang berkualitas, nantinya akan dibina oleh kepala sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika ada teori lain dari teman-teman lain, dari kelompok 1, saya persilakan. Ya, karena memilih loyalitas dan kapabilitas itu memang bagi seorang pemimpin itu memang susah ya. Tetapi secara kita temui keseharian itu dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kalau saya sudah temui dalam kehidupan saya sebagai seorang pemimpin, saya tentu saya memilih lebih loyalitas. Karena untuk keterampilan, kapasitas itu seseorang bisa kita atur dalam suatu kompetensi diklat atau semacam pelatihan-pelatihan agar mereka bisa memahami. Itu kalau menurut saya, karena dalam situasi sekolah saya yang saya hadapi sekarang ini, paling banyak orang berkualitas, tetapi dalam keseharian mereka tidak loyalitas. Ya, karena suatu pemimpin ini sama bilang sobat curhat ya, karena saya terus terang setengah mati mau atur ini guru-guru kalau Pamalawang. Sekolah itu tidak akan terarah. Jadi seiring waktunya saya membina mereka dengan kepribadian mereka. Jadi tumbuhnya dengan loyal mereka, bagaimana itu santun kepada seseorang itu dibina semua, akhirnya akan tumbuh berikut seiringnya mereka, keterampilan mereka, prestasi mereka akan bertumbuh. Itu yang saya dapat dalam keseharian. Memang seperti yang dikatakan tadi, teori dan praktek itu akan berbeda. Teori, kita memiliki teori, setelah dalam lapangan akan jadi lain kenyataannya. Itu menurut saya.
Jadi bagaimana dengan Ibu Sisilia? Jadi kembali lagi kepada Ibu Sisilia, bagaimana untuk mengembangkan diri kita ya? Kita harus loyal dulu ya, atau kapasitas kita, keterampilan kita itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, izin menambahkan bisa? Ya, silakan Pak Samsudin. Menarik sekali dari dua pendapat teman saya. Kalau menurut saya dua-duanya benar, tapi dalam lingkup organisasi yang berbeda. Kalau pada suatu perusahaan, ya tentu yang dikejar adalah keuntungan semata. Sehingga jelas pasti pilih yang berkualitas, loyalitas yang kedua. Tetapi kalau dalam kinerja kita yang berada di sekolah, tentunya saya sependapat dengan Ibu Yunika tadi, lebih memilih yang loyalitas. Karena walaupun memiliki kapabilitas yang luar biasa, tetapi dia tidak loyal, itu akan menjadi duri dalam daging. Tidak akan berjalan semestinya dalam kita memanage sekolah kita. Sehingga kalau di sekolah yang paling diutamakan adalah pembentukan karakter. Bagaimana guru-guru itu memiliki karakter yang baik sehingga mereka mampu untuk menularkan itu kepada anak-anak didik. Jadi kalau menurut saya ada benarnya juga Ibu Desi dalam lingkup organisasi di perusahaan, kalau di sekolah kalau menurut saya lebih memilih ke loyalitas dibanding kapabilitas, karena kapabilitas seperti yang disampaikan tadi bisa diasah pelan-pelan dan pasti satu waktu bisa. Demikian. Ya, terima kasih atas tambahan dari Bapak Samsudin dan Ibu Desi Rau yang sama-sama menjawab pertanyaan dari Ibu Sisilia. Jadi bagaimana Ibu Sisilia, sudah memahami? Oke, mantap Bu. Siap. Oke, ya. Seperti yang saya katakan tadi, pertanyaannya cukup 2 orang saja, dan saya kembalikan kepada Prof. Paulus Tuera untuk memberi arahan bagi kami semua mengenai bab 1 dalam kerangka kerja manajemen sumber daya manusia yang sudah kami presentasi. Kepada NER kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama diucapkan apresiasi kepada kelompok yang sudah menyampaikan materinya, untuk moderator dan mereka semua yang bertanya. Jadi tadi sudah dibahas mengenai kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Jadi mulai dari sejarah lahirnya, pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi-fungsi MSDM, tujuan MSDM, kebijakan MSDM, dan basis teori manajemen sumber daya manusia. Dan sangat menarik juga berdasarkan umpan balik feedback lewat pertanyaan dari kawan-kawan yang ada dalam grup ini, ya, cukup kritis bertanya, ya. Jadi bukan hanya terpaku pada teori yang sudah ada, tapi bagaimana implikasinya. Ini melatih kita untuk berwawasan lebih inovatif, ya. Dapat saya lihat dulu mencoba mengambil kembali pertanyaannya, seperti oleh Sudarmin. Bapak Subhan tadi mengatakan bagaimana itu korelasi dan konteksnya dengan pekerjaan kita. Apakah bisa menjadi semacam simbiosis mutualisme, ya. Dan ini sudah diakui terjadi juga, ya, bahwa lewat kita mempelajari teori-teori yang ada bisa kan kita melihat hal-hal atau dampak-dampak bahwa manajemen sumber daya manusia sangat berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari.
Kemudian yang kedua, dikatakan memang ada kontradiktif di sini. Ya. Tidak ada teori sehubungan dengan sumber daya manusia, tetapi berdiri juga di belakangnya ada sesungguhnya teori multidisiplin. Ya. Ya. Sebetulnya ini diungkapkan oleh Gies ya. Gies yang mengungkapkan sebetulnya tidak ada teori dalam MSDM, tapi tokoh lain mengungkapkan banyak teori. Jadi yang paling penting di sini sebetulnya sama dengan menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, mana yang teori kita menggunakan ya, mau menekankan kapabilitas, kualitas, atau juga loyalitas ya. Jadi ini memang tergantung dari kita sendiri ya, bagaimana kita mau menggunakannya. Jadi sehubungan dengan teori ya, memang sumber daya manusia kan ada pelbagai disiplin ilmu di sini, boleh ilmu ekonomi manajemen, psikologi, hukum, sosial, sejarah, dan juga banyak ilmu lainnya. Kemudian yang hal menarik kemudian pertanyaan yang terakhir ya, yaitu kalau misalnya ada dua hal ya, pertanyaan dari Cecilia Singal ya, mana yang kita mau dahului, guru yang mempunyai kapabilitas atau kualitas tetapi tidak loyal, atau misalnya guru yang yang mempunyai loyalitasnya tinggi tetapi kapabilitasnya kurang ya, mana yang didahulukan. Dan tadi sudah ada jawabannya, memang menurut pengalaman Anda masing-masing ya. Inilah yang dikatakan tadi, tidak ada teori persis mau menggunakan yang mana ya. Ini sudah berarti pendapat dari GS sudah berjalan di sini ya. Teori persis untuk mengatakan yang paling benar ialah kita menekankan kapabilitas, loyalitas, atau kemampuan guru itu yang lebih ditekankan. Yang jelas, ya, barangkali yang jawaban untuk seorang kepala sekolah harus loyalitas ya, itu lebih penting. Mendingan dia kendati tidak punya kemampuan, yang penting loyal. Ya. Barangkali berbeda dengan jawaban kalau perusahaan-perusahaan yang menekankan target ya. Biar Anda tidak loyalitas ya, tidak taat pada atasan, tapi kinerjanya memajukan perusahaan. Ya. Barangkali yang pertanyaan dari Cecilia di sini, ya mungkin juga pendapat dari saya agak berbeda. Yang penting loyalitas bukan dalam arti asal bapak senang, asal ibu senang, asal kepala sekolah senang ya. Jadi loyalitas untuk tujuan visi sekolah. Kalau misalnya loyalitas untuk misalnya kepala sekolah untuk kepentingan pribadi, jadi ada kan beda. Barangkali ada di sini yang kepala sekolah atau kepala dinas. Bawahan kan bisa menilai Anda. Yang Anda maksudkan ini untuk pribadi saya atau untuk visi misi sekolah. Seringkali juga kalau memang untuk visi misi sekolah, untuk integritas sekolah atau perusahaan, memang loyalitas harus penting ya. Tetapi kalau untuk pribadi, sebagaimana sudah dikatakan tadi kan di diskusi, bagaimana manajemen kita istiqomah ya, mengalahkan ego-ego kita. Kalau bukan ego kita yang kita perjuangkan, ya kita harus loyal. Tetapi kalau misalnya Anda mengikuti seorang guru atau seorang kepala sekolah atau pemimpin untuk tujuan pribadi dia, jadi loyalitas ini kan ada dua loyalitas. Dia bisa menilai, ya, loyalitas yang sesuai dengan visi misi, sesuai dengan integritas sekolah atau perusahaan, atau loyalitas di luar itu, ya. Jadi banyak kan pemimpin kita bisa melihat dua. Dalam diri seorang pemimpin dua hal selalu berkecamuk ya. Kepemimpinan organisasi atau pribadi ya. Pribadi yang ada dalam pemimpin itu. Jadi selalu dua ya. Nah, kita melihat yang mana. Kita harus loyalitas, bersifat loyal kepada esensi dari kepemimpinan itu. Ya.
Jadi kalau misalnya disuruh contoh di sekolah yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah ya, apakah harus loyalitas kepada kepala sekolah atau memang perusahaannya? Kita disuruh misalnya membawa bunga, kita disuruh mengerjakan misalnya atau mengetik misalnya tugas dari anak dari kepala sekolah. Nah, itu kan kalau mengerjakan tugas anak dari kepala sekolah yang mengikuti perkuliahan. Misalnya kita harus mencari mengetikkan tugas pribadi ya dari kepala sekolah ya. Ada tugas pribadi dari pemimpin perusahaannya. Tugas pribadi ada banyak ya. Tugas yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan perusahaan. Itu mana ya? Loyalitas yang mana dulu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Nah, jadi sehingga kita bisa menilai di situ. Jadi sehingga kalau seorang pemimpin harus bersifat bijaksana ya. Kalau dia memang loyalitas pada loyalitas sangat dibutuhkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat terlalu banyak misalnya terlalu banyak anggota yang tidak loyalitas ya, kita melihat dulu tujuannya ya. Apakah yang saya bawakan ini memang sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak ya. Itu jadi pertanyaan boleh dijawab kedua belah pihak ya. Atau juga yang tidak loyalitas ya memang tidak dapat dipertahankan ya. Kita harus melihat. Jadi memang kalau seorang pemimpin kan menjadi pemimpin yang baik, dia harus juga berani. Ini kan ada top down, ada juga bottom up ya. Kita mau start dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Jadi kita melihat juga apa yang kita start dari seorang bawahan ya. Berarti usulannya dimaksudkan dari guru ini, dari misalnya anggota ini kesejahteraannya. Nah, apakah masuk akal ya? Jadi kesejahteraan kita melihat yang dia perjuangkan kesejahteraan ini berhubungan dengan visi misi perusahaan atau hanya ingin mencari kekayaan yang tidak masuk akal. Ini bukan di guru-guru sering terjadi. Ada yang menuntut melebihi ya kapasitasnya dari suatu perusahaan atau di sekolah ya. Mana saja. Nah, kita melihat mana yang masuk akal ya untuk loyalitasnya ya. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita, bisa berbeda untuk setiap situasi. Jadi seringkali kita harus menggunakan kekuatan pada kritikan-kritikan yang masuk ya. Jadi sering musuh kita boleh menjadikan mereka kekuatan ya. Hanya musuh atau hanya orang yang yang barangkali tidak menyenangi kita bisa melihat kekurangan kita. Nah, ini menjadi juga masukan ya. Kita bisa menggunakan mereka untuk ya sama juga kalau di di negara kita ada kan yang legislatif ya, yang mengatur undang-undang ya, ada yudikatif, ada juga eksekutif ya. Nah, jadi misalnya anggota DPR itu mereka melaksanakan tugasnya untuk ya mengkritisi ya baik dari segi anggaran ya. Nah, jadi perlu dilihat dalam hal ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang loyalitas tapi tidak ada kapabilitas ya. Nah, jadi tergantung ya. Penting kedua-duanya. Nah, yang penting jangan kita tiba jatuh kepada loyalitas yang ekstrim ya. Kendati yang kita katakan salah diikuti ya. Kendati juga hanya untuk memuji kita ya. Kendati yang kita buat tidak bagus sebagai kepala sekolah, maka yang loyalitas akan mengatakan baik sekali itu Pak Kepsek atau Bu Kepsek. Saya sangat setuju sekali. Padahal hanya untuk menyenangkan. Apakah itu disebut loyalitas? Atau hanya menjatuhkan kita ya? Atau hanya takut karena
supaya dinilai ya. Jadi kita memuji terus saja. Jadi kita melihat ya, kalau antara dua orang ya, satu memuji, satu mengkritisi. Yang memuji memang menaikkan semangat kita ya. Karena saya dipuji oleh apa. Tetapi yang mengkritik sebenarnya kita, jadi istilahnya begini, manis jangan cepat dibuang ya, pahit jangan cepat ditelannya ya. Jadi maksudnya atau mungkin juga sebaliknya, yang manis jangan cepat kita makan, yang pahit jangan cepat kita buang. Jadi kalau ada apa namanya kritikan, boleh jadi masukan bagi kita. Ini sehubungan dengan loyalitasnya. Nah, kemudian juga dengan kemampuannya. Sebaiknya memang kita sebagai pemimpin untuk mengarahkan seluruh orang-orang yang ada dalam perusahaan atau satu sekolah. Ya, pemimpin itu berarti berani dihina, berani difitnah ya. Sudah ada di situ semuanya ya. Tidak ada ya, kendati kita semakin baik, semakin tinggi pohon, semakin banyak anginnya ya. Bagaimana pemimpin harus sabar, kendati demikian harus mengambil keputusan ya, entah mau dinilai baik atau tidak ya. Jadi kita juga harus melihat ya, tidak ada pemimpin yang sampai sempurna ya. Jadi tetap ada penilaian pribadi dari orang lain ya. Bagaimana kita menempatkan diri kita ya. Jadi sudah bagus kalau kita lewat mengerti manajemen sumber daya manusia, kita boleh mengerti membuat perencanaan ya, mengerti fungsi-fungsi ya, kemudian apa kebijakan yang akan kita lakukan. Jadi ada banyak hal yang boleh kita diskusikan ya. Saya pikir sebagai pemimpin Anda boleh mengetahui ya. Tentunya kalau memang tidak loyalitas untuk organisasi atau untuk sekolah ya, tentu ya harus kita bina ya. Ya, yang penting berhubungan dengan tujuan organisasi atau visi misi. Ya. Tetapi kalau dia tidak loyalitas, hanya berhubungan dengan kepentingan pribadi kita, kita harus terima dia ya. Karena ada juga orang yang kritis ya. Ada orang yang kritis. Ini kan bukan tugas saya. Kenapa harus saya disuruh pergi ke rumahnya? Ini kan tidak ada hubungan dengan sekolah. Misalnya itu ya. Bisa juga kan terjadi. Ini kalau contoh ekstrimnya. Tapi kalau yang normal dia tidak loyalitas, berarti kita juga bisa memberikan punishment ya, hukuman ya, atau juga pembinaan lainnya ya. Dan begitulah. Itu tergantung dari kita bagaimana mengambil sikap. Yang penting sebagai pemimpin atau juga ini konteks pemimpin juga ya. Kita harus bersama-sama mengatur ya. Ini pentingnya manajemen sumber daya manusia. Berbeda dengan kita menempatkan barang atau hal-hal. Ini berhubungan dengan manusia yang banyak keunikannya. Tentunya yang lebih tahu jawabannya masing-masing pemimpin itu sendiri ya. Oleh sebab itu pemimpin juga harus banyak berefleksi ya. Seringkali juga dia meminta umpan balik ya, menanyakan secara pribadi ya kepada bawahannya, mungkin bisa dipanggil satu persatu. Bagaimana kebijakan saya, bagaimana apa yang saya terapkan ya, karena itu bukan dalam rapat ya. Kemudian mengatakan saya ingin mendapatkan jawaban yang jujur bagaimana. Tentu kita harus melihat kalau jawaban yang didapatkan ternyata semua baik ya. Kita harus meragu-ragukannya. Jangan-jangan hanya untuk menyenangkan saya ya. Ini harus kita ulang ya. Jadi kita bisa melihat ya, sahabat yang terlalu banyak memuji saya, yang tidak pernah memberikan mengkritisi saya, atau tidak pernah memberikan kekuatan saya, mana yang menjadi sahabat yang paling baik ya? Atau sahabat yang terlalu banyak mengkritik ya? Memang banyak kritik juga kurang baik ya. Terlalu banyak juga memuji, kurang baik. Tidak ada kemajuannya. Semua yang saya buat, entah baik atau tidak benar, dia mengatakan mantap, baik ya, sempurna ya. Itu misalnya. Jadi kita mesti cek juga ya. Kita kan bisa melihat ya.
Jadi kembali kepada yang dikatakan diskusi pertama, bagaimana kita menghilangkan ego kita ya, lewat manajemen. Kita ya sebagai anggota kita harus diatur ya. Nah, sebagai pemimpin kita harus memimpin ya. Jangan sebaliknya ya. Sebagai anggota di satu sekolah kita yang memimpin ya. Ini harus ada kerendahan hati. Barangkali hanya itu dari saya. Memang ini kan tidak banyak teorinya, tetapi di prakteknya banyak. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh guest tadi. Semoga dengan manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan banyak ilmu tadi. Jadi barangkali diskusi kita bisa menarik beberapa poin kan. Jadi masing-masing ada banyak hal yang menjadi sumbangan bagi kita sekalian. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasi kita semua, yang kemudian juga pemateri dan juga moderator, kemudian yang sudah bertanya. Ya, saya akhiri dengan satu semangat bagi kita untuk kehidupan kita boleh menjalankan berdasarkan pengetahuan yang kita sudah dapatkan. Oke, sekarang kita tiba pada doa penutup perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih Prof. Paulus Tuera yang sudah mengarahkan kita semua, bahkan menambahkan, memotivasi, mengevaluasi hasil kerja kelompok kami saat ini, kelompok 1. Kami kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Paulus Tuera yang sudah memberikan arahan pada saat ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, yang sudah baik yang sudah berada dalam Zoom maupun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan kelompok kami, kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan selanjutnya kami tiba pada penutup, nanti dibawakan oleh Ibu Aisyah Dau. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih. Kami atas nama kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada dosen mata kuliah MSDM Bapak Dr. Paulus Tuera yang sudah dengan setia membimbing pembelajaran pada malam hari ini walaupun lewat daring. Dan kemudian terima kasih kepada teman-teman yang kelompok yang lain yang sudah mau bersama-sama dalam kegiatan perkuliahan malam hari ini sampai dengan selesai. Dan untuk itu kita tutup dengan sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan izinkan saya menuntun dalam agama Islam. Kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan qabla maut. Allahumma hawil ailani fi sakratil maut wa najatun minal rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Selamat malam.